Yang inti itu sebetulnya yang kemarin itu, yaitu definisi dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Dan ini yang paling penting ya. Ilmu tajwid ini merupakan termasuk asyraful ulum, jenis daripada ilmu-ilmu yang mulia. Tajwid ini kalau prakteknya ya, perintisnya ya gimana ya kita menjawab, ya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan kepada malaikat Jibril, yang malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya. Ya perintisnya ya yang menurunkan. Kemudian faedah ilmu tajwid, faedah utama yang dicari adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, mengetahui hukum-hukum yang terjadi setelah huruf itu bertemu satu dengan yang lain. Seperti nun ketemu ya, man jadi mai. Kemudian yang ketiga, mengetahui hukum-hukum yang terjadi setelah huruf itu bertemu satu dengan yang lain. Seperti nun ketemu ya, man jadi mai. Seperti nun mati bertemu ba, ya an ba menjadi ba, ya. Seperti umpamanya mat asalnya ya dua harokat, terus bertemu hamzah menjadi apa? Ya. Seperti mir tipis, karena di belakangnya ada shot maka harus dibaca meow, tebal gitu ya. Jadi pertemuan huruf dengan huruf menimbulkan hukum. Dan kelihatannya rukun yang ketiga inilah yang membuat tajwid menjadi tebal. Yang mana? Yang meramaikan ilmu tajwid, yaitu pertemuan huruf dengan huruf. Makharijul huruf dan Ya. sifatul huruf itu Pak. Enggak. Yang Ya, hukum idhar itu nun mati dan tanwin itu sudah bahasanya udah banyak sekali. Mat sudah banyak sekali, tebal tipis banyak sekali. Jadi justru tajwid itu yang membuat ramai itu rukun yang ketiga. Padahal rukun yang pertama itu yang lebih inti daripada kedua, kedua lebih inti daripada ketiga. Katanya orang apa saja itu fardunya nggak seberapa ramai. Yang ramai itu sunnahnya. Seperti orang kawin itu kan setelah dinikahkan ya sudah, tapi yang ramai itu orang masak-masak, orang acara-acaranya itu yang ramai gitu. Tajwid ini yang ramai itu ini ya. Kemudian yang keempat adalah melatih lesan untuk praktek membaca. Kalau hanya belajar sekali sudah selesai tidur sampai ketemu guru lagi, bahkan berapa bulan lagi baru bertemu ya seperti tidak ada hasilnya apa-apa. Orang belajar cepat bisa itu karena banyak berlatih. Belajarnya hanya 1 jam tapi latihannya berhari-hari. Latihan sendiri. Satu contoh, guru sudah mengajarkan kalau kamu membaca hak itu ya keluarkan dari dalam dan dikasih angin yang banyak. Jangan laum ajrum intarobim. biasanya saya begitu. Wala khaufun alaihim. Ya. Diajarkan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim. Setelah belajar begitu besok baca a'udzubillahi minasyaitonir billahi. Mana yang kemarin billahi itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mau berlatih. Berlatih, praktek mengulang-ulang dan banyak berguru. Dan tentunya kepada guru yang ahli. Karena sesungguhnya guru Al-Quran itu keahliannya berbeda. Seperti dokter kan ada dokter kulit, dokter kelamin, ada dokter jantung, dokter umum, ya dan sebagainya. Guru Al-Quran kan begitu ya. Kalau si guru Ustadz A itu ya ahlinya itu di dalam wakaf ibtidak ya. Karena dia itu alim dengan bahasa Arab. Guru si B keahliannya dalam makharijul huruf. Guru si C keahliannya dalam seni. Guru yang lain keahliannya adalah
pada metode menghafal gitu ya. Jangan sampai murid itu menganggap bahwa gurunya itu bisa segala-galanya. Ya. Jangan sampai ya. Ya, untuk mengetahui betul tidaknya bacaan itu harus berguru kepada guru yang ahli di dalam masalah praktek tajwid, gitu ya. Nah, rukun yang terakhir inilah rukun yang hampir-hampir tidak dipenuhi. Betapa banyaknya orang belajar tajwid, baik itu teorinya maupun prakteknya, tapi tidak mau sering praktek. Ya, diajarkan huruf-huruf, itu senang sekali mereka menirukannya. Setelah baca ya kembali lagi sebagaimana biasanya ya. Apalagi para hufad yang dituntut untuk membaca banyak ya, karena dia itu targetnya membaca itu harus sekian. Sudah sepertinya tidak ada waktu untuk praktek membaca tartil dengan baik. Ya, di antara rukun 4 tadi, apa tadi? Makharijul huruf, sifatul huruf, hukum-hukum yang terjadi setelah huruf itu bertemu sama lain. Kemudian yang keempat, praktek kepada guru yang ahli dan sering berlatih. Mana di antara 4 tadi yang harus diutamakan? Sebenarnya yang diutamakan adalah sifat dan makhraj. Ya, itu harus diutamakan. Tapi anehnya buku-buku tajwid pada umumnya mulai pelajaran tajwid itu dimulai dari hukum nun dan tanwin. Padahal terjadinya hukum itu adalah karena perbedaan makhraj atau miripnya makhraj atau samanya makhraj sehingga terjadi izhar dan idgham dan iqlab dan seterusnya. Kalau belum tahu sifat dan makhraj tiba-tiba itu sebenarnya pelajarnya tiba-tiba langsung di tengahnya gitu ya. Saya tidak tahu di negara-negara Arab juga banyak buku-buku tajwid yang dimulai dari ahkamun nun wa tanwin. Saya kira mengapa di Arab kok begitu? Karena untuk makhraj dan sifat bagi orang Arab itu sudah hal yang biasa. Sudah lesan mereka. Mereka mengutamakan mempelajari yaitu hukum izhar dan idgham. Mereka tidak biasa ahlan wa sahlan. Ya biasanya ahlan wa sahlan. Kalau dipraktekkan dalam Al-Quran akhirnya banyak orang Arab baca la baridin wala karim ya seperti itu ya, makanya mereka utamakan. Nah bagi saya di Indonesia ini harus mengutamakan sifat dan makhraj dulu sebelum yang lain. Kenapa? Biasanya kalau ada pembinaan itu, pembinaan pertama ahkamun nun dan tanwin, pesertanya 300. Pertemuan kedua hukum mat, pesertanya sudah tinggal 200 ya. Nanti pertemuan yang ketiga sifatul huruf, pesertanya sudah tinggal sedikit sekali gitu ya. Sehingga banyak sekali orang itu tidak sampai ke makhraj dan sifat. Dan juga disebabkan karena langkahnya guru yang ahli dalam hal ini, yakni makhraj dan sifatul huruf. Ya. Terakhir adalah tujuan ilmu tajwid. Tujuannya mempelajari tajwid adalah untuk mengantarkan pembaca Al-Quran agar dapat membacanya dengan baik dan mampu menjaga lisan dari kesalahan. Kesalahan membaca Al-Quran ini disebut lahan. Ilmu bahasa Arab, yakni bahasa Arab, nahwu, sarf juga disebut lahan. Tapi lahan dalam sorot, nahwu dengan Al-Quran ini beda-beda. Kalau lahan dalam nahwu itu seperti mengucapkan ja'a zaidan, itu lahan. Ya. Ada kesalahan dalam i'rabnya. Tapi kalau di tajwid, lahan itu adalah kesalahan pada norma-norma tajwid. Ya. Seperti mestinya panjangnya 2 harokat dibaca 4 harokat, itulah lahan. Ya, seperti huruf ini mestinya tebal dibaca tipis, itu lahan. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita masuk pada macam-macam lahan.
Dan situ nanti kita sudah masuk ke dalam ilmu Tajwid. tajwid. Iya. Gitu. Ya, saya kira untuk Hari ini cukup. hari ini cukuplah sampai di situ ya. Sudah banyak sekali. Yang kita selesaikan adalah dasar-dasar Ilmu tajwid. ilmu tajwid. Oh, mohon maaf, nanti pertemuan berikutnya masih lagi dasar-dasar. Ada lagi dasar. Tapi dasar tajwid amali. Amali. Yang ini kan ilmi, nanti Iya. amali. Seperti bagaimana seharusnya orang baca tidak terkesan seperti sulit sekali. Lebih seperti itu nanti Oke. ada dasar-dasar ya. Iya. Dan ini menarik sekali ini pertemuan yang akan datang Iya. insyaallah. Oke, jadi teman-teman, semoga bermanfaat ya ilmu yang disampaikan atas tadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.